Awal-awal kerja, masih bisa lakukan kayak biasa aja. Tapi lama-lama nih bule mulai naksir, terus punya pikiran yang agak benar. Nih bule mulai mendekati si Maryam dengan cara ngajak ngobrol hal-hal yang gak penting, ngasih makanan lah, ataupun kasih barang-barang. Walaupun ya si Maryam sering nolak. Sampai akhirnya suatu malam Maryam lagi ngepel lantai di ruang tengah. Tiba-tiba pintu terbuka. Masuklah Robert. Matanya merah, napasnya bau minuman keras. Terus dadanya oleng sambil ngomong gini. Hey Maryam, follow me, let's go party. Aku bilang, mestinya saya cuma dari rezeki yang halal, bukan dari macam-macam. Maryam panik, terus langsung lari keluar sambil nangis. Kemana? Ke arah jembatan Ancol. Di jembatan ini terjadi hal yang tragis. Ada yang bilang Maryam dibunuh. Dan ada juga yang bilang Maryam dibuang yang jalan kaki yang sakit, badannya hilang, sisa selendangnya doang yang keimannya diranting. Ada ojol yang lewat jembatan Ancol terus cerita, aneh bang, dari jembatan Ancol nganterin cewek cakep bener. Pas saya lihat di tengah jalan, kok kagak ada nih cewek. Orang kampung bilang itu dia si manis Maryam, arwahnya belum tenang. Terus katanya Maryam suka ngegangguin cowok-cowok yang matanya sekalatan sama punya pikiran yang agak benar. Tapi kalau ente balik cuma lewat doang, Maryam paling cuma ngasih daun melati ataupun ngasih suara cewek nangis. Pesan dari kejadian tersebut adalah buat jangan sewenang-wenang sama wanita dan jangan memperlakukan orang dengan seenaknya. Semoga kisah dari sini bukan cuma cerita doang ya, tapi bisa jadi hikmah buat kita semua. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf.